Saudaraku sekalian, kalau kita mengatakan bahwa Allah tidak berubah, dan kita percaya Allah yang ditulis di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah Allah yang sama, Allah yang tidak berubah. Maka mestinya kita juga dapat mengalami apa yang dialami oleh tokoh-tokoh iman Perjanjian Lama. Mungkin kasusnya tidak sama persis, tetapi esensi dari kasus itu sama. Ya, esensinya sama. Mereka pernah ada di dalam bahaya, dalam ancaman. Kita juga bisa dalam keadaan bahaya dan ancaman. Mereka bisa mengalami pertolongan Tuhan dalam keadaan kritis dan krisis. Kita mestinya juga mengalaminya. Saudaraku, mempercayai Allah dalam pikiran itu sangat mudah. Membicarakan mengenai Allah dengan perkataan dan dalam tulisan itu sangat mudah. Membuat rumusan definisi mengenai Allah dan tindakan-tindakannya dalam ucapan lisan dan tulisan itu mudah. Tetapi untuk mengalami sungguh-sungguh Allah yang ditulis di dalam Alkitab bukan sesuatu yang mudah. Karenanya saudaraku, jangan tergoda, terpancing, bicara, nulis apapun yang itu sia-sia semata-mata. Berbicara, nulis hanya karena mau dianggap seseorang, someone. Hanya karena ingin dianggap tahu, mengerti, pintar, bergelar, saudara. Itu kesombongan. Dan Allah menentang orang sombong. Jangan banyak bicara, ya, baik secara lisan maupun tulisan, yang itu ternyata hanya sebuah usaha untuk mengangkat diri. Kita semua memiliki godaan seperti itu, saudara. Kalau saudara seorang pembicara, berbicaralah di tempat yang tepat. Berbicaralah kebenaran, bukan menyerang orang atau membicarakan orang lain. Mengalami Allah itu indah sekali dan luar biasa. Nah, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dan punya komitmen mengasihi Tuhan, dan kita benar-benar ingin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, agar kita bertumbuh ya dalam pengenalan akan Allah, maka Allah akan mengizinkan kita mengalami berbagai persoalan-persoalan yang menjadi sarana Allah, menjadi ruangan di mana Allah mau kita mengalami Dia, saudaraku. Jadi pertumbuhan pengenalan akan Allah tidak cukup dengan membaca buku, membaca Alkitab. Membaca Alkitab itu sudah mesti, mutlak, absolut, iya. Tidak cukup. Yang kita baca dalam Alkitab harus kita alami. Memang tidak semua pengalaman yang dialami tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab kita alami. Tetapi pasti ada pengalaman hidup kita yang sama atau bersentuhan dengan mereka. Kalau kasusnya tidak sama persis, substansinya, esensi dari pengalaman itu pasti ada. Kalau kita benar-benar mengasihi Allah, kita mau bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, Tuhan menyediakan ruangan untuk itu. Tuhan menyediakan laboratoriumnya. Laboratoriumnya adalah pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami di dalam hidup kita, saudara. Kita akan mengalami, saudaraku,
kita akan mengalami, saudaraku. Jadi kalau saudaramu bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, ya, bersiaplah untuk dimasukkan ke dalam laboratorium Tuhan. Yaitu pengalaman-pengalaman hidup. Kalau kita mau mengikut jejak Tuhan Yesus dan mau menjadi seperti Yesus, tidak bisa tidak, kita harus mengalami apa yang juga dialami oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Jadi apa yang saudara alami hari ini, saudara, itu berkat. Oh benar, itu berkat. Itu ruangan yang Tuhan berikan. Itu laboratorium Tuhan. Untuk saudara ya mengalami proses perubahan. Sebab pengenalan akan Allah yang bertumbuh akan meningkatkan kualitas kehidupan rohani kita. Meningkatkan spiritualitas, meningkatkan kesucian, meningkatkan keberkenanan di hadapan Allah. Jadi bukan yang sekedar kita tahu hal ihwal mengenai Allah. Kalau hanya itu cukup baca buku masuk ruang perpustakaan. Laboratoriumnya hanya perpustakaan yang berisi buku-buku. Dan banyak teolog belajar di situ. Dan mereka juga banyak berbicara. Tetapi saudara bisa membedakan roh yang berbicara dalam kesombongan dan kebencian, dan yang berbicara dengan kasih untuk memberkati orang yang mendengarnya. Tentu beda. Nah sekarang saudaraku, yang penting adalah bagaimana kita menerima setiap proses perubahan yang Allah berikan kepada kita. Melalui pengalaman hidup yang merupakan ruangan itu, yang merupakan media itu, yang merupakan laboratorium Tuhan itu, kita diubah untuk mengenal Allah. Tolong saudaraku ingat ini. Mengenal Allah tidak cukup dengan membaca Alkitab. Membaca buku belum cukup. Secakap, seteliti, sedetil, sehebat apapun buku itu. Bahkan membaca Alkitab pun tidak cukup kalau hanya membaca dan mengetahui. Tetapi harus mengalami. Dan Anda bisa melihat ciri orang-orang yang tidak mengalami Tuhan. Banyak bicara dan suka berdebat. Banyak bicara dan suka adu argumentasi. Dan mereka tidak merasa malu dengan tindakan yang sebenarnya tidak patut tersebut. Ya. Orang pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang selalu sama pandangannya. Dan kalau pandangan orang itu beda, itu bisa berarti melengkapi, itu bisa berarti bertentangan. Kalau melengkapi, puji Tuhan. Kalau bertentangan, diam. Kecuali Tuhan suruh kita untuk mengingatkan atau menegur. Tapi kalau kita merasa menjadi orang yang disuruh mengingatkan, padahal Tuhan tidak mengingatkan. Disuruh meluruskan kebenaran, padahal kita sendiri belum mengalami Tuhan. Hanya studi, saudara. Percuma. Ingat, pendidikan teologi bukan tidak penting, tapi tidak segalanya. Pendidikan teologi dan usia tidaklah jaminan seseorang mengenal Allah. Banyak orang yang telah melewati tahun-tahun umur hidupnya. Tidak dalam pengenalan yang benar akan Allah. Nah ini pesan dari Tuhan untuk saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Angkat tanganmu, diberkatilah saudara oleh Elohim Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, nanti sore, nanti malam 6:30 waktu Indonesia Barat, kita mulai berdoa.
kesempatan yang luar biasa dan kita nantikan. Nanti sore, nanti malam, 6:30 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan memberkati, dan maaf saya tambahkan, dan kalau saudara tidak berkesempatan karena ke kantor dan lain-lain, itu akan terus ada di Truth ID sampai jam 4:30 pagi kira-kira. 4:30 pagi esoknya. Sebab jam 5 kita sudah mulai siap-siap berdoa. Ya, oke, saudara-saudaraku, sampai bertemu nanti ya 6:30 malam atau sore waktu yang kita nantikan. Tuhan berkati.